Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita membahas materi Arab Spring, bagian dari materi peristiwa kontemporer dan peristiwa-peristiwa mutakhir di dunia. Kita lanjut ke slide pertama. Kita mulai dengan pengertian. Arab Spring sendiri diartikan dengan kebangkitan demokrasi di negara-negara Arab, karena Spring itu diumpamakan dengan musim semi ya. Jadi demokrasi sedang bersemi di negara-negara Arab, karena mayoritas negara Arab pada waktu itu adalah negara yang otoriter dan negara yang dipimpin oleh seorang rezim dalam waktu yang sangat lama. Diiringi nanti dengan pemberontakan terhadap pemerintah dan revolusi serta protes terhadap pemerintah. Lalu latar belakang dari Arab Spring yaitu pemerintahan rezim yang otoriter, kemiskinan, pelanggaran HAM, korupsi, inflasi ekonomi, sikap reaksioner pemerintah, intervensi pihak asing sebagai oposisi. Lalu tujuan dari Arab Spring adalah demokrasi, kebebasan ekonomi, penerapan HAM, dan dilaksanakan pemilu yang demokratis serta perubahan rezim. Negara-negara mana saja yang pernah mengalami Arab Spring dari tahun 2010 hingga sekarang, mungkin hingga sekarang ya, bisa dilihat di sini dan ini petanya. Namun tidak semua yang akan kita pelajari saat ini karena masih berlangsung di beberapa negara dan kita tidak akan membahas teori-teori konspirasi dan lain-lain karena kita hanya akan membahas apa yang akan dipelajari di kurikulum sekolah saja. Lalu kita mulai dengan Arab Spring di Tunisia. Periode waktunya sekitar tanggal 18 Desember 2010 sampai berakhir Maret 2011. Hasil dari Arab Spring di Tunisia adalah tumbangnya pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali, bisa dilihat di sini, Presiden Tunisia, melalui metode revolusi. Jadi digulingkan ya atau ditumbangkan oleh pihak oposisi. Lalu Libya, periode waktunya 27 Desember 2010 sampai 23 Oktober 2011. Hasilnya jatuhnya pemerintahan Muammar Gaddafi, di mana nantinya Muammar Gaddafi dibunuh atau terbunuh oleh pihak oposisi yang melakukan revolusi bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan otoriter Gaddafi sendiri. Sementara keluarga dan anak-anak Gaddafi ada yang berhasil melarikan diri dan ada juga yang ditangkap oleh pihak revolusioner. Setelah itu Yordania, periode waktunya 14 Januari 2011 dan masih berlangsung hingga sekarang. Hasilnya adalah dijatuhkannya Perdana Menteri Sami Rifai dan dibubarkannya jabatan Perdana Menteri oleh Raja Abdullah II. Metode dari Arab Spring di Yordania adalah demonstrasi dan revolusi. Lalu Arab Saudi, periode waktu 21 Januari 2011 hingga Juni 2011. Hasilnya konsensus ekonomi oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz dan metodenya melalui protes. Bisa dilihat di sini Raja Abdullah bin Abdul Aziz ya. Jadi solusi atau jalan keluar dari Arab Spring di Arab Saudi adalah konsensus ekonomi yang dikeluarkan oleh Raja Abdullah. Selanjutnya Mesir, periode waktunya 25 Januari 2011 sampai Februari 2011. Hasilnya jatuhnya pemerintahan Husni Mubarak. Husni Mubarak dipenjara hingga meninggal. Setelah Husni Mubarak dijatuhkan, pemerintahan sempat dipegang oleh pihak militer. Setelah itu dilaksanakan pemilu yang dimenangkan oleh Muhammad Mursi. Namun tidak lama setelah Muhammad Mursi menjabat sebagai presiden, nanti terjadi lagi revolusi gelombang kedua dan akhirnya sekarang presiden di Mesir dijabat oleh Abdul Fattah As-Sisi. Setelah itu Suriah, periode waktunya 15 Mei 2011 dan masih berlangsung hingga sekarang, di mana metode yang dilakukan adalah revolusi dan perang saudara, dan sekarang perang tersebut melebar atau meluas karena tidak hanya terlibat antara dua pihak saja, banyak sekali pihak yang terlibat, ditambah lagi yang terbaru ada pihak ISIS ya, dan tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad. Masih berlangsung hingga sekarang, pemerintahan Bashar al-Assad masih berdiri dan masih terjadi perang saudara. Bisa lihat di sini Presiden Suriah Bashar al-Assad. Oke teman-teman, itu materi tentang peristiwa Arab Spring, namun tidak semua yang bisa ditampilkan karena masih banyak yang masih berlangsung hingga saat ini. Jika kalian suka videonya silahkan di like dan jangan lupa untuk subscribe juga agar channel ini terus berkembang dan bisa terus upload video baru. Sekian dan terima kasih.